Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzir Rahman, NIM 2340332. Oke, di sini saya akan melaksanakan tugas pra-UAS ya dari matkul manajemen syariah, yaitu menjelaskan tentang materi-materi yang ada di mata kuliah. Oke, cekidot. Etika bisnis syariah. Etika bisnis syariah adalah seperangkat prinsip moral dan spiritual yang mengatur perilaku bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah mencapai keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan dalam semua aspek bisnis. Etika bisnis syariah merupakan kumpulan prinsip moral dan spiritual yang dirancang untuk mengatur dan membimbing perilaku bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini ditanamkan pada Al-Quran, pada ajaran Al-Quran dan Sunnah, yang dimana menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas bisnis. Dalam praktiknya, etika bisnis syariah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta mendorong terciptanya keadilan sosial dan kesetaraan di seluruh aspek kehidupan bisnis. Dengan menerapkan etika ini, pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, tetapi juga memastikan bahwa tindakan mereka membawa manfaat yang luas dan berkah bagi semua pihak yang terlibat. Etika bisnis syariah juga menekankan pentingnya menghindari praktik yang merugikan seperti riba, penipuan, monopoli, maisir, dan lain sebagainya, sehingga tercipta sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai luhur Islam. Oke, Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 tentang etika dalam bisnis syariah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Ya, jadi ayat ini menjelaskan bahwasannya kita sebagai orang muslim atau sebagai umat muslim dilarang untuk memakan harta orang lain, entah itu dengan yang cara buruk maupun cara yang fatal dan lain sebagainya. Karena gini, memang memakan harta orang lain itu pasti akan mengakibatkan berbagai macam masalah, entah itu korupsi dan lain sebagainya. Oke, di dalam etika bisnis syariah terdapat prinsip dasar, yaitu yang pertama ada kejujuran. Kejujuran adalah salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam etika bisnis syariah yang berasal dari ajaran Islam. Dalam bisnis syariah, kejujuran mencerminkan integritas pelaku usaha dalam menjalankan setiap aspek kegiatan bisnis, baik terhadap pelanggan, mitra kerja, maupun masyarakat luas. Kejujuran berarti berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran serta menjaga transparansi dalam transaksi, tanpa ada niat untuk menipu atau memanipulasi pihak lain demi keuntungan pribadi. Untuk yang prinsip yang kedua ada transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam etika bisnis syariah yang menekankan keterbukaan dan kejujuran dalam segala bentuk aktivitas bisnis. Prinsip ini menuntut pelaku usaha untuk menyampaikan informasi yang jelas, benar, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik itu konsumen, mitra bisnis, maupun pihak lain yang berkepentingan. Dalam konteks bisnis syariah, transparansi mencakup berbagai aspek seperti informasi terkait kualitas produk atau jasa, perhitungan harga dan biaya, serta proses atau syarat-syarat dalam transaksi. Dengan transparansi, semua pihak dapat membuat keputusan secara adil dan tanpa kecurigaan.
Oke, untuk yang poin yang ketiga atau prinsip dasar yang ketiga dalam etika bisnis syariah ada keadilan. Keadilan adalah salah satu prinsip dasar dalam etika bisnis syariah yang menekankan perlakuan yang setara, jujur dan tidak berat sebelah terhadap semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Dalam bisnis syariah, keadilan berarti memberi hak kepada setiap orang sesuai dengan porsi dan kewajibannya, tanpa adanya tindakan yang merugikan, menzolimi atau mengambil keuntungan secara tidak sah. Prinsip ini mencakup keadilan dalam menentukan harga, membagi keuntungan, menetapkan syarat-syarat kontrak, serta menjalankan tanggung jawab kepada pelanggan, mitra, bisnis, dan masyarakat. Oke, untuk yang poin yang terakhir atau prinsip etika dalam bisnis syariah, yaitu adanya tanggung jawab. Tanggung jawab adalah salah satu prinsip dalam etika bisnis syariah yang mengharuskan pelaku bisnis untuk memenuhi kewajibannya secara profesional, moral, dan spiritual terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk pelanggan, mitra bisnis, masyarakat, dan Allah SWT. Dalam bisnis syariah, tanggung jawab tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan keberlanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap tindakan dalam bisnis memiliki konsekuensi baik secara horizontal, hubungan dengan manusia, maupun vertikal, hubungan dengan Allah SWT. Ya, kemudian di dalam etika bisnis juga ada prinsip yang dimana selain prinsip dasar ada juga prinsip yang memang diharuskan atau ada di dalam setiap aktivitas bisnis. Yang pertama ada menghindari riba. Menghindari riba adalah salah satu fundamental atau prinsip fundamental dalam etika bisnis syariah yang berlandaskan ajaran Islam. Riba yang berarti tambahan atau bunga yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi keuangan dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah karena dianggap sebagai praktik yang merugikan serta menciptakan ketidakseimbangan dalam ekonomi. Yang kedua ada menghindari gharar. Menghindari gharar adalah salah satu prinsip penting dalam etika bisnis syariah yang bertujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kepastian dalam transaksi bisnis. Secara bahasa, gharar berarti ketidakpastian, ketidakjelasan, dan spekulasi yang berlebihan. Dalam konteks bisnis dan keuangan syariah, gharar merujuk pada kondisi di mana suatu transaksi mengandung elemen ketidakpastian atau risiko yang tidak dipahami atau diterima oleh salah satu pihak. Islam melarang gharar karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Untuk poin yang ketiga atau poin selanjutnya ada menghindari maisir. Menghindari maisir adalah salah satu prinsip utama dalam etika bisnis syariah yang bertujuan untuk melarang praktik perjudian, spekulasi berlebihan, dan kegiatan ekonomi yang bersifat untung-untungan. Maisir dalam Islam merujuk pada aktivitas yang melibatkan risiko tinggi dengan hasil yang sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, tanpa adanya kontribusi usaha nyata. Larangan terhadap maisir bertujuan untuk menjaga keadilan, menghindari pengambilan harta secara tidak sah, dan memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dalam bisnis berasal dari aktivitas dan produktif yang bermanfaat. Oke, untuk yang poin berikutnya atau poin yang keempat ada menghormati hak milik. Menghormati hak milik adalah salah satu prinsip penting dalam etika bisnis syariah yang menegaskan perlunya menjaga dan menghargai hak kepemilikan setiap individu atau pihak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa harta benda atau aset seseorang dilindungi dari pengambilan dan pemanfaatan yang tidak sah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang poin yang terakhir, adanya menghindari daripada penipuan. Menghindari penipuan adalah salah satu prinsip penting dalam etika bisnis syariah yang bertujuan untuk menjaga kejujuran, kepercayaan, dan keadilan dalam setiap transaksi atau aktivitas bisnis. Dalam Islam, penipuan atau ghosop atau yang dimana pengambilan hak orang lain secara tidak sah serta segala bentuk manipulasi yang merugikan pihak lain itu dilarang keras. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan transparan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau dizolimi. Ya, di dalam penerapan etika bisnis syariah, yang pertama ada kejujuran atau sidik. Contoh penerapannya yaitu tidak memanipulasi kualitas produk, tidak menggunakan iklan widget, atau tidak menyembunyikan cacat barang. Jadi memang kejujuran ini perlu sangat diterapkan karena terkait dengan apapun, entah itu produk maupun jasa, itu harus jujur atau harus menunjukkan bahwasannya memang produknya seperti itu. Yang kedua ada keadilan.
Contoh penerapan prinsip keadilan yaitu memberikan harta yang wajar, membayar upah sesuai kerja dan memperlakukan semua pihak dengan setara. Jadi keadilan ini memang sangat diperlukan karena gini ya, mungkin untuk memberikan upah untuk karyawan maupun pihak yang lainnya harus setara sesuai dengan porsinya. Yang ketiga ada transparansi. Contoh penerapan mencantumkan rincian produk secara jelas dalam kontrak atau kesepakatan. Jadi memang transparansi ini sangat-sangat diwajibkan dalam etika bisnis syariah. Yang keempat adanya tanggung jawab. Contoh penerapannya yaitu tidak menjual barang atau jasa yang haram seperti alkohol, perjudian atau riba. Melibatkan akad yang jelas seperti akad murabahah, ijarah atau musyarakah. Oke, itulah beberapa penjelasan yang dimana dapat saya paparkan di dalam video saya. Oke, terima kasih atas waktunya sudah menonton dengan baik. Semoga ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman atau untuk para pelaku-pelaku bisnis yang lainnya, agar setiap aktivitas bisnis yang mereka lakukan itu sesuai dengan aturan di agama Islam, terutama dalam ranah etika dalam bisnis syariah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.